gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, kuroren. Akhirnya setelah chapter sebelumnya yang bener-bener seru dan favorit banget ya, kita kembali disajikan misteri yang mulai diungkap secara perlahan guys. Pelan-pelan semuanya jadi make sense dan masih terbilang rapih, nggak dadakan. Karena emang dari situasi di chapter 3, ini udah saatnya bagi Shoto dan Arisa untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi di Liberator, dan yang mana itu hanya GM yang tahu. Seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Selamat menyaksikan Ixe Stargate Open. Sebelumnya di Digimon Liberator, momen dimana V dikalahkan oleh Arisa, kekuatan deck Agro Puppet disertai Shumon dengan skill Overclock yang dikuasai dalam semalam melawan deck tipe Power seperti Three Musketeer yang memberi pressure dengan Digimon kuat yang mudah dipanggil dengan efek penghancuran setiap turn. Duel yang bener-bener sebuah entertainment. Kedua pihak saling counter dan comebacknya juga epic. Tapi kemudian V kabur dan gak tahu kemana lagi tuh anaknya. Tapi walaupun menang, sama kayak Zevagamon, kartu Sandrilmon juga lenyap. Kenapa kekuatannya bisa hilang? Mereka berpikir ini harus ditanyain ke GM. Tapi Pteromon dan Shumon ngingetin usaha mereka merahasiakan kedua Digimon ini. Bahkan dari V yang banyak bacot. Tiba-tiba ada notif buat maintenance di Liberator dalam 30 menit. Terlalu mendadak dan emang bener GM bilang nanti akan segera diadain update. Baru kemarin pak. Nantinya bener-bener dalam waktu dekat ini mah. Kemudian Pteromon mulai ngamuk lagi karena tahu kayaknya Shoto mau lockout lagi. Bukan kayaknya juga sih, emang bakalan lockout juga nanti. Padahal semua player juga sama guys. Dan update patch ini akan selesai dalam waktu 160 jam. Berarti seminggu si Pteromon harus diem di storage. Mampus loh. Ini lucu emang Pteromon, dia suka berarti kalau ditemenin sama Shoto. Dia gak mau kesepian dan juga dia emang gak betah di storage. Kasian banget. Aduh mampus. Padahal baru kemarin mereka pamitan loh. Terus tiap login juga langsung nengokin Pteromon kan. Dipisahin seminggu gitu. Padahal mereka baru 2 kali ketemu kan. Dan mereka bilang sejak Pteromon dan Shumon jadi kartu dan ditinggal lockout, mereka kekirim ke suatu tempat aneh yang gak diketahui. Shumon suka tempat yang tenang seperti itu, sementara karena terlalu tenang, Pteromon jadi bosen tuh, serewel. Shoto bilang kalau maintenance mereka harus tetap kesana. Akhirnya Pteromon minta ditemenin sampai mereka lockout, paling nggak 20 menit lah, biar data akunnya Shoto dan Arisa tetap aman. Lihat guys, gemes banget. Dan pas itu juga ternyata mereka lagi diliatin biduan yang kemarin guys, si Yuki Nakawe ini guys. Ini cewek siapa sih sebenarnya? Apa dia bener-bener nyasar dari Bandori ya? Udah cukup. 1 week later. Seminggu kemudian guys, dibuka dengan Pteromon ngamuk karena nggak boleh keluar dari di storage setelah seminggu. Ya gimana mereka mau ketemu GM cok. Terus diliatin aktivitas Shoto dan Arisa ngapain aja selama seminggu ini. Sejak maintenance ya teman-teman, Shoto main V-Pad, nggak tahu DMOG atau DM20 tuh. Arisa main DCG sama Shoto di real life. Kayaknya dia kalah lagi nih guys. Ampun ya. Gak lupa dengan tugas, pelajaran, laporan, dan lainnya. Ya kalau kuliah tuh pasti ntar ada saatnya nulis-nulis laporan gitu guys. Itu belum nanti kalau kerja praktek sama skripsi loh guys. Jadi guna juga nulis-nulis laporan tuh biar nggak kaget aja sih. Membiasakan diri lah istilahnya. BTW Shoto pakai kacamata cuman pas lagi belajar gini kah? Kayak temenku dong, ada beberapa temenku tuh kalau lagi nyatet pakai kacamata. Padahal sehari-hari nggak pakai juga nggak masalah. Main game juga nggak pakai kacamata. Oh, kalau yang gitu ada minusnya nggak sih di lensanya atau rabun deket gitu? Oh, bersyukur mataku seumur-umur nggak ada masalah dengan penglihatan. Tapi kalau berkacamata lebih disenengin cewek sih. Oh, itu aku nggak paham guys ya. Padahal sama-sama cowok, tapi yang berkacamata lebih kelihatan gimana gitu. Lebih kelihatan ganteng di hadapan cewek-cewek gitu ya. Back again, kelar maintenance, Shoto dan Arisa langsung ke arcade buat login. Waduh, kayak kencan guys. Berlayar dong kalian. Pas login mendadak disuruh masuk ke ruangan GM. Dipanggil anjir, udah kayak disuruh menghadap dosen ini. Dosen pembimbing, aduh jadi ingat kan zaman dulu. Langsung aja mereka ke pusat kota Jewel. Tentu di situ Pteromon dan Shumon gak bisa keluar. Sekarang mereka nunggu aja. Tuh lihat guys, shot si Shumon diem doang, tapi Pteromon di storage-nya sampai melayang gitu guys. Langsung aja mereka dipanggil. Pteromon ngeluh tapi dia ngerti kalau disuruh diem demi Shoto dan Arisa. Kemudian disambut dengan hangat oleh Cool Boy. Dia ngobrol santai dulu, nanyain sama maintenance ngapain aja.
Arisa masih panik di depan Coolboy ya, tapi imut. Dan Coolboy ngamatin mereka login paling lama di game, berharap mereka nggak bosen nunggu main tenisnya guys. Wis, main tenis guys. Dan ucapan dia di panel ini semua tepat sasaran guys. Buset, terutama soal partner mereka yang ditebak entah kebetulan atau emang udah tahu dari lama. Mereka kaget dan Coolboy cuman bilang kalau dia manggil mereka bukan untuk disangsikan, dan dia memanggil manusia guys. Sejak update ini dia ditunjuk sebagai GM juga, dan dia adalah pekerja di departemen pengembangan game Idea. Namanya Yao Qinglan. Waduh, Cina guys namanya. Mate, kamu, loh, Yuka, kamu ngapain di sini? Ampun, aku belum kilaf hari ini. Aku belum boros sama sekali. Sumpah. Aku belum beli apa-apa hari ini. Tolong. Oi, Yuka siapa lagi? Gus Gamamon. Oh, ternyata, bukan toh. Bukan. Alhamdulillah, aman nggak ketahuan bini kilaf guys. Idea itu adalah perusahaan pengembangnya Tale dan Liberator. Dan udah biasa sih GM tuh asalnya emang dari perusahaan pengembang. Dan di sini Shoto dan Arisa kenalan santai sama Yao. Kemudian Yao dan Coolboy ngomongin kelebihan dari Shoto dan Arisa yang sama kayak anak-anak lainnya yang mereka pernah temuin. What? Siapa lagi cuy? Yuki kah? Winner kah? BTW Winner tuh nama Jepangnya Saikyo. Slang term gitu anjir, dari Winner sama Saikyo gitu kan. Jadi Winner sama Saikyo gitu. Tamer dengan Digimon tipe baru. Omoshiroi nih. Tapi saat ini yang original Liberator masih Pteromon dan Shumon sih guys. Udah ketahuan 20 jam yang lalu ternyata guys soal dua orang ini. Abis benerin bug dan ganti speknya, play history-nya Shoto dan Arisa nunjukin dua Digimon ini deh. Arisa udah nangis takut di ban. Kawaii. Dikira bakal masalah kalau mereka kasih tahu GM, jadi mereka rahasiain. Ya tapi nggak usah panik karena Coolboy bukan mau menyaksikan mereka, tapi ada sesuatu yang mau ditunjukin. Karena mereka berdua spesial, kemudian dibukalah GM portal ke suatu tempat yang bersifat pribadi. Jadi secara mental mereka harus siap untuk apa? Mereka akan tahu setelah masuk ke portal. Dan Coolboy ngasih ceramah no jutsu kalemnya. Sebuah pertemuan yang akan membingungkan pada awalnya, tapi juga membuat gelombang dalam kehidupan. Dan gelombang ini adalah gelombang yang akan membuat gelombang baru menuju kekacauan. Berlaku untuk mereka. Aduh, ini kalimat yang susah ya guys ya. Jadi biar paham, Yao mau bawa mereka ke sana dan mencoba menjelaskan situasinya daripada menggunakan perumpamaan sulit kayak Coolboy bilang tadi. Dan moment of truth, misteri akan dibongkar sekarang. Mereka sudah sampai di sebuah space yang berbeda. Outline karakter yang biasanya hitam berubah jadi merah kayak di Our War Game gitu nggak sih? Ada banyak Digimon di sini. Shoto ngerasa aneh, kirain di game ini nggak ada Digimon liarnya. Apakah Tamer cuman mereka di sini dan Digimonnya banyak banget guys. Di sini ada Gamamon juga. Sashiburi. Udah lama gak lihat kamu Gamamon. Lu sering nemu gua tapi lu gak pernah nyadar kalau gua tuh Gamamon. Gus Gamamon, sorry. Mereka bukan Digimon liar maupun NPC, mereka Digimon asli. Akhirnya guys, bagi Shoto dan Arisa ini adalah shocking truth. Tapi bagi kita yang ngikutin Digimon dari lama udah biasa ya. Ayo misteri digital world-nya ungkap segera. Sabar guys. Jadi kota kacau di Lakuna ini tuh rumah buat mereka yang nggak punya tempat di sini. Lakuna itu ada berbagai area dan tempat ini juga dihitung salah satunya gitu. Satu-satunya surga di mana Digimon dapat hidup bebas. Namanya Garden. Dan di sini pas Coolboy mau ngasih tahu tugas mereka malah berakhir di sini guys. Sip lah. Part 2 skuy. Hai, review no Cikandes. Momen yang pas banget sih ini. Walaupun dadakan, tapi karena rilisnya manga ini tiap chapternya bisa 2-3 minggu sekali, jadi berasa biasa aja gitu. Nggak ada yang salah dengan pengungkapan misteri dari GM ini yang benar-benar dalam waktu dekat. Terus maintenance. Pas login langsung dipanggil GM dan dikasih tahu sesuatu yang mungkin akan menjadi tugas mereka dan mengubah hidup mereka berdua. Digimon itu nyata guys. Akhirnya kita akan semakin dekat dengan objektif utama. Tapi karena ini tentang main kartu, kayaknya nggak akan selesai secepat itu guys. Soalnya menyesuaikan sama produk yang dijual. Booster set rilis apa, Digimon yang bakal keluar tuh apa. Dan nggak ada tanda-tanda V muncul lagi. Kayaknya disimpan buat set selanjutnya ya teman-teman. Terus kayaknya selain mereka anak-anak yang dimaksud itu, kalau nggak di bug team ya karakter baru di novel. Atau jangan-jangan si Owen nih. Owen masih misterius sih. Sejak awal muncul di chapter 0, itu orang nggak pernah ngomong sepatah kata pun.
Sementara si Zenith mungkin masih tergabung sama Debug Team ya kalau kalian baca novelnya, dan dia juga bertugas ngadepin NPC yang amuk. Apakah Owen bakal jadi tamer penyendiri dan punya tujuan sendiri? Well, who knows? Masalahnya gak mungkin kan dia lolos gitu aja kalau ketahuan punya Digimon liar tanpa lapor atau dinotis atau belum ketemu aja gitu. Apalagi mantan juara gak seharusnya bermain kartu secara ilegal tanpa alasan. Ya menarik sih ini guys buat disimak ya teman-teman. Makin diperhatiin, makin banyak ya PR misteri manga ini. Biduan Yukina KW ini aja belum tahu siapa teman-teman. Apakah perwakilan dunia digital untuk mengantar para liberator atau apa ya, masih kurang tahu juga sih. Apakah cuma sekedar observer aja yang mengawasi atau gimana? Ya who knows lah. Masih banyak banget yang belum kita ketahui. Makanya Digimon Liberator tuh seru dan recommended banget guys. Soalnya seru banget. Aku suka nge-hype banget pas main kartu guys. Oke, itu dia guys review Digimon Liberator chapter 5 part 1. Merasa masih kurang puas sih guys. Kenapa part 1 kelarnya harus pas dibikin penasaran coba? Ih, sebel banget. Jika ada kesalahan dalam ucapan saya, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Akhir kata saya Rokolen undur diri. Hai, Rokolen Oscari. See you! この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。